Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Apoteker Mira Febriana Magister Sains selaku dosen pengampu Anatomi Fisiologi 1 yang telah memberi kami waktu untuk menyampaikan hasil diskusi kami tentang materi transport senyawa melintasi membran. Kami dari kelompok 3 beranggotakan 8 orang. Perkenalkan, nama saya Siti Rahma dengan NIM 2201233 sebagai moderator dan kesimpulan, dan selanjutnya saya akan mempersilahkan teman-teman saya untuk memperkenalkan diri dan menjelaskan tentang materi. Perkenalkan, nama saya Aryana Najwa Nabila Suzarman dengan NIM 2201198. Nah, sebelum kita masuk ke materi kita yang berjudul transportasi senyawa melintasi membran, kita perlu tahu dulu nih apa pengertian dari membran plasma. Membran plasma atau membran sel merupakan membran tipis yang mengelilingi setiap sel hidup. Nah, seperti di dalam tubuh kita nih terdapat banyak sel hidup. Nah, di dalam tubuh kita sel-sel hidup itu dikelilingi oleh membran plasma, yang mana fungsi dari membran plasma ini merupakan pemisah antara lingkungan luar sel dengan lingkungan dalam sel. Fungsi lebih lanjut mengenai membran plasma akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Siti Nuraida Harahap dengan NIM 2201232. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai fungsi dari membran plasma. Yang pertama adalah melindungi bagian sel dan memberikan bentuk sel. Yang kedua, sebagai media komunikasi antar lingkungan di dalam sel dengan lingkungan di luar sel. Yang ketiga, dapat melakukan seleksi terhadap zat-zat yang masuk atau yang keluar dari sel. Yang keempat, sebagai berlangsungnya berbagai reaksi kimia. Yang kelima, sebagai reseptor terhadap rangsangan sel. Saya Selvi Nurhaliza Haryanda dengan NIM 2201230 akan menjelaskan materi struktur penyusun membran sel. Yang pertama ada fosfolipid. Fosfolipid terbentuk dari gliserol yang terikat pada 2 asam lemak dan gugus fosfat. Yang kedua ada protein membran. Terdapat 2 jenis protein pada lapisan fosfolipid, yaitu protein integral yang bertahan secara permanen dan protein periferal yang bertahan hanya sementara. Yang ketiga ada glikolipid dan glikoprotein. Glikolipid adalah molekul karbohidrat yang menempel pada lemak, sedangkan glikoprotein adalah molekul karbohidrat yang menempel pada protein. Yang keempat ada kolesterol, di mana kolesterol berfungsi untuk menjaga kestabilan fosfolipid dalam segala keadaan. Yang terakhir terdapat skeleton. Skeleton ini merupakan jaringan filamen dan tubulus yang membentang di seluruh sel. Skeleton mempunyai fungsi utama yaitu untuk mempertahankan bentuk dan posisi organel-organel sel. Perkenalkan, saya Rinda Aryudini dengan NIM 2201226. Di sini saya akan menyampaikan tentang sistem transport membran luar. Yang pertama yaitu transport pasif. Transport pasif merupakan transport ion, molekul, dan senyawa melalui membran sel yang tidak memerlukan atau membutuhkan energi. Nah, mengapa bisa terjadi transport pasif? Transport pasif ini terjadi karena adanya perbedaan konsentrasi antara 2 zat di bagian dalam dan di luar sel. Lalu, transport pasif ini bergerak menuju gradien konsentrasi tinggi ke gradien konsentrasi rendah. Selanjutnya, tahapan-tahapan transport pasif meliputi osmosis, difusi, dialisis, dan filtrasi. Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai tahapan-tahapan transport pasif tersebut akan disampaikan oleh rekan saya. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Aprilia Putri Amanda dengan NIM 2201196. Di sini saya akan membahas tentang hal yang mencakup pada transport pasif. Yang pertama ada osmosis, yang dimana merupakan perpindahan molekul air melalui selaput semi permeabel dari bagian yang lebih cair atau lebih encer ke bagian yang lebih pekat. Pada osmosis ini ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Pertama itu ada ukuran molekul yang meresap, kedua ada
keterlarutan lipid, yang ketiga ada luas permukaan membran, yang keempat ada ketebalan membran, dan yang kelima ada suhu. Nah, bagian yang kedua itu ada difusi, yang dimana merupakan proses pergerakan acak partikel-partikel gas, cairan, dan larutan dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah hingga mencapai tahap kesetimbangan. Pada difusi ini terdapat dua bagian, yaitu ada difusi sederhana dan difusi terfasilitasi. Yang ketiga ada dialisis, yang dimana merupakan pemisahan partikel zat terlarut, kristaloid, yang berdiameter kurang dari 1 mikrometer seperti ion, glukosa, dan oksigen. Yang keempat ada filtrasi, yang dimana merupakan kekuatan gerakan air dan molekul yang dapat berdifusi melewati membran plasma akibat adanya tekanan mekanik atau tekanan cairan yang lebih tinggi. Perkenalkan, nama saya Mutiara Putri Amri dengan NIM 2201217. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem transport membran luar yang kedua, yaitu ialah transport aktif. Di mana transport aktif ini memerlukan energi untuk membawa molekul dari satu sisi membran ke membran lainnya. Nah, transport aktif ini memiliki beberapa tipe, yaitu pompa ion, kontransport, endositosis, dan juga eksositosis. Perkenalkan, nama saya Bulan dengan NIM 2201200. Transport aktif dibedakan menjadi 3 tipe. Yang pertama ada pompa ion. Pompa ion merupakan transport ion melewati membran plasma yang melawan gradien konsentrasi. Semua sel memiliki perbedaan energi potensial listrik antara sitoplasma dan lingkungan sekitarnya, yang disebut dengan potensial membran. Potensial membran ini bertindak seperti sebuah baterai, yaitu sebagai sumber energi yang mempengaruhi transport ion masuk dan keluar sel. Tipe yang kedua ada kotransport. Kotransport adalah suatu zat yang mengaktifkan transport zat lain melewati membran plasma. Kotransport ini melibatkan dua protein membran. Berdasarkan protein transportnya, transport terbagi ke dalam 3 bagian, yaitu yang pertama ada antiport atau dua substrat yang bergerak pada dua arah yang berlawanan. Yang kedua symport atau dua substrat yang bergerak pada arah yang sama. Dan yang ketiga ada uniport atau bila hanya terdapat satu substrat. Dan tipe yang ketiga ada endositosis dan eksositosis. Endositosis dan eksositosis ini adalah transport makromolekul seperti protein, polisakarida, atau asam nukleat yang membentuk lipatan membran plasma. Endositosis merupakan pengangkutan makromolekul ke dalam sel. Endositosis terdiri atas 3 tipe, yaitu ada fagositosis, pinositosis, dan endositosis yang diperantai reseptor. Sedangkan eksositosis merupakan mekanisme transport molekul besar seperti protein dan polisakarida melintasi membran plasma dari dalam keluar sel. Jadi, kesimpulan dari materi yang telah disampaikan teman-teman adalah transport senyawa melintasi membran adalah mekanisme atau proses keluar masuknya molekul melintasi membran sel, di mana molekul-molekul tersebut adalah glukosa, oksigen, bahkan karbon dioksida harus senantiasa melintasi membran sel untuk proses metabolisme, di mana fungsinya adalah membran sel sebagai penghalang fisik, sebagai selektif permeabel, serta mampu mengatur apa yang keluar dan apa yang masuk melalui membran sel. Struktur dari transport senyawa ini adalah glikoprotein, glikolipid, bahkan fosfolipid. Transport senyawa melintasi membran ini ada 2 macam berdasarkan energinya. Yang pertama, transport senyawa aktif, dan yang kedua, transport senyawa pasif. Sekian dari kami, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Kami sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.